dan memberi kewenangan serta memerintahkan pimpinan BLU untuk membentuk sendiri peraturan pengadaan barang dan jasa. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa antara lain didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutus kontrak para penyedia ketika terjadi deviasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2021. Padahal saat ini, sekalipun menurut JPU ada tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar proses penyediaan BTS 4G di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar tetap dilanjutkan sampai selesai. Kami dan terdakwa serta semua yang berakal sehat tentu dapat memahami alasan keputusan Presiden RI yang pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa tersebut. Pemutusan kontrak dalam pekerjaan ini akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Namun JPU malah bersikap dan berpendapat lain, sehingga terdakwa saat ini duduk di kursi pesakitan dan ditahan sekalipun keputusannya tersebut sama dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, JPU juga mendakwa terdakwa melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun setelah mencermati uraian perbuatan yang didakwakan, ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyediaan BTS 4G di daerah 3T oleh Bakti. Surat dakwaan seolah-olah menyatakan uang negara sebesar 8,032 triliun telah hilang akibat perbuatan terdakwa. Padahal faktanya uang tersebut telah menjadi berbagai barang yang diperlukan untuk penyelesaian pembangunan BTS 4G. Dengan kata lain, dalam penyediaan BTS 4G di daerah 3T yang diperkarakan JPU, yang terjadi adalah keterlambatan, bukannya hilang uang negara. Keterlambatan yang terjadi akibat berbagai faktor kahar atau force major, antara lain pandemi COVID-19 yang pada tahun 2021 sedang tinggi, di mana pemerintah juga membatasi pergerakan orang dan barang atau logistik. Begitu juga dengan situasi keamanan di daerah Papua yang sampai sekarang masih tidak memungkinkan untuk pembangunan BTS 4G di lokasi yang direncanakan. Bahkan pada bulan Maret 2022 yang lalu, terjadi penembakan oleh kelompok kekerasan bersenjata KKB yang menewaskan 8 pekerja BTS serta dilanjutkan dengan penyanderaan pada bulan Mei 2022. Kerugian keuangan negara yang didakwakan juga ternyata tidak dihitung berdasarkan fakta dan keadaan terkini, tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas serta hanya berlandaskan pada kewenangan menyusun surat dakwaan. JPU membatasi rentang waktu penghitungan kerugian negara pada 31 Maret 2022 tanpa menguraikan bahwa proses penyelesaian pekerjaan yang dipermasalahkan masih berlangsung sampai saat ini sesuai dengan perintah Presiden. Bahkan JPU tanpa uraian alasan yang jelas telah mengesampingkan fakta adanya pengembalian pembayaran dari penyedia pada tanggal 31 Maret 2022 sekitar 1,77 triliun. Majelis Hakim yang kami muliakan, uraian di atas masih sebagian kecil dari berbagai ketidakcermatan JPU dalam menyusun surat dakwaan. Dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini, antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif, telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara. Apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, yaitu rapat terbatas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.09 waktu Indonesia Barat melalui video conference. Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat intern kabinet nomor 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, yang mana terdapat arahan dari Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kemudian rapat terbatas kabinet pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 13.36 waktu Indonesia Barat melalui video conference.
Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas nomor R0108 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035 yang mana terdapat arahan dari Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan oleh investasi, swasta maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional. Berikutnya, rapat intern kabinet pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 10:57 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana termuat dalam risalah intern rapat nomor R0179 tentang penajaman program atau kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Information and Communication Technology (ICT) yang mana dalam rapat tersebut Presiden menjelaskan bahwa 1. Berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan Menkeu, terdapat penambahan ruang fiskal sebesar 179 triliun karena adanya kenaikan defisit APBN tersebut. Dari angka tersebut, 38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan 9 triliun untuk kesehatan. Hal tersebut berarti masih terdapat ruang fiskal sebesar 131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya diperbolehkan digunakan untuk 3 hal yang memberikan return cepat, yaitu 1. Urusan yang berkaitan dengan pangan, 2. Urusan yang berkaitan dengan kawasan industri, 3. Urusan yang Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.